bagusnya buat saudara. Itu tidak menolong saudara apa-apa. Saya sudah bilang, komentar-komentar semacam itu saya masih toleransi sampai dengan detik ini. Tapi kalau pada satu saat saya memutuskan untuk saya hapus semua komentar saudara, saudara mau apa? Ini channel saya, ini konten saya. Tapi materi ini tetap akan ada di sini dan akan tetap ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Dan kapan saja orang mau tonton, orang bisa datang ke sini. Jadi silakan gunakan akal sehat saudara, jangan beragama seperti boneka pencet, seperti yang saudara mayoritas lakukan di sini. Berikan argumen, berikan counter data, dan nanti saya akan lihat kalau komentar saudara itu cukup berbobot, berisi counter data yang signifikan, saya akan ambil waktu untuk respons itu. Tapi kalau saudara hanya mencaci maki, hanya ad hominem, hanya menyerang personal, pertama, saudara tidak menolong apa-apa untuk posisimu, dan yang kedua, itu membuktikan bahwa sebenarnya imanmu itu menjadikan kamu itu sebagai orang yang tidak berbobot. Kamu tuh bodoh, goblok, dan mayoritas kamu tuh goblok, tidak ngerti apa-apa. Itu sebabnya yang kamu lakukan itu datang mencaci maki dan datang menyerang personal. But berita buruknya adalah saudara-saudara, kalau dengan orang lain, kamu datang mencaci maki, datang mengolok, datang ad hominem, mungkin dia akan terpengaruh, kemudian dia akan back off. Itu kalau orang lain. Tapi kalau dengan saya, Verbum Veritatis, semakin kamu caci maki saya, semakin kamu bully saya, semakin saya libas paus. Dan saya libas dia halus-halus. Dan tentu saja kamu tidak bisa bikin apa-apa. Karena saya tidak memulai ini duluan. Kamu yang mulai duluan. Romo Patris Allegro yang mulai duluan, dia tidur, tidak ada kerja di biara sana. Kemudian karena ada kamera, ada handphone, ada jaringan internet, kemudian dia bawa congornya ke hadapan publik dan membidat-bidatkan Protestan. Dan karena itu memberi legitimasi kepada pihak Protestan, saya dan juga Pak MYM dan beberapa pihak yang lain menggunakan hak jawab untuk membela posisi kami, sekaligus kasih lihat kepada kamu, posisimu itu adalah posisi yang tidak berdasar. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax, adalah fiksi, adalah mitos, dan itu saya buktikan. Bukan hanya klaim, saya buktikan dengan data, buktikan dengan referensi, buktikan dengan dengan argumen. Saya tidak hanya akan klaim, dan seperti biasa malam ini juga akan saya tampilkan presentasi saya, data, referensi, argumennya di depan biji mata saudara sendiri. Jadi kalau saudara mau mengedukasi diri saudara, apakah saudara Protestan, non-Protestan, dari kalangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin panas teman-teman ya, makin panas perseteruan antara Romo Patris Allegro mewakili Katolik dengan orang-orang Protestan. Dalam hal ini ada Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan juga Pak Deki Ngadas serta kroco-kroco mereka lah. Ada beberapa sih, cuman saya rasa nggak penting juga saya sebutkan karena terlalu kecil ya. Kita bukan sedang promo mereka, tapi saya rasa 3 nama yang saya sebutkan ini kalian sudah familiar. Romo Patris, Deki Ngadas, dan juga Muriwali Yanto Matalu. 2 pendeta, 1 Romo, baru sisanya evangelis dan sebagainya lah ya. Di sini saya ingin tampilkan bahwa ini makin panas teman-teman ya. Di pembukaan kalian sudah dengar bagaimana ya bisa dibilang ini ada pernyataan yang luar biasa dari Deki Ngadas. Dia mengatakan makin banyak orang Katolik yang ngamuk-ngamuk, yang komentar-komentar ad hominem atau menyerang pribadi dia. Ya kita tahu bahwa banyak ya orang-orang yang mengaku Katolik. Dari namanya memang nama Katolik, berkomentar di komentar si Deki Ngadas, ya, termasuk di live dia berkomentar membela Katolik dan menyerang Protestan, dan termasuk menyerang Deki Ngadas yang dianggap bodoh dan sebagainya lah ya. Ada beberapa kata-kata makian dan sebagainya. Dan menurut Deki Ngadas, makin kamu caci maki saya, maka paus akan dia libas. Jadi saya bingung nih ya, yang caci maki orang-orang Katolik awam, jemaat Katolik, yang mau kamu libas paus. Apa hubungannya teman-teman? Apa hubungannya? Ini kan kurang ajar kalau menurut saya, nggak pantas gitu. Yang cari masalah sama kamu, yang ribut sama kamu siapa, yang jadi pelampiasan siapa gitu. Ini nggak benar teman-teman. Kamu bermasalah dengan umat Katolik.
orang-orangnya, pribadinya. Tapi yang mau kamu libas, pausnya. Apa salah pausnya? Nggak sekalian itu kemarin Paus Fransiskus datang ke Jakarta, nggak kamu libas. Saya sampai ketawa ini ya. Ternyata di King ada semakin saya libas gitu kan. Sakit perut saya teman-teman. Yang buat masalah siapa, yang kena siapa. Nah, inilah ciri-ciri Polycarpus teman-teman. Ya, ciri-ciri Polycarpus seperti itu. Mereka nggak bisa terima kalau mereka dicaci maki. Beda dengan umat Muslim. Ya ini buat orang awam ya, terutama Kristen-Kristen awam supaya kalian tahu. Umat Muslim, kalian mau bilang Bang Zuma apa, mau bilang saya apa, ya, kami nggak pernah masalah. Pribadi kami, kalau kalian fitnah, ya, kami udah anggap ya penggugur dosa aja. Karena memang resiko kita tuh difitnah sama Polycarpus. Kita difitnah gimana pun biasa aja, tapi jangan fitnah dan hujat agama kami. Itu pantang. Pantang. Ini beda dengan Deki Ngadas. Jangan hina pribadi dia. Kalau pribadi dia dihina, dia akan ngamuk, akan tantrum. Cuman yang lebih konyol, dia balasnya kepada yang nggak tepat. Yang cari masalah siapa, yang kamu hajar Paus. Ini kan konyol gitu. Paus itu nggak ada salah sama kamu gitu. Bahkan kenal sama kamu pun nggak. Saya berani bertaruh ya, bahwa Paus Fransiskus nggak kenal siapa itu Deki Ngadas. Nggak kenal. Nguriwali nggak kenal. Jadi kenapa pula dia yang kalian libas? Ada aja. Jadi lucu ya. Kalau Romo Patris kamu mau bilang ya nggak masalah. Kamu bilang dia nggak ada kerjaan gitu kan. Lagi terlalu nggak ada kerjaan. Jadi mentang-mentang ada kamera terus jadi buat video. Ya silakan. Tapi janganlah Romonya dihantam. Saya sampai sakit perut nih. Romonya enak-enak di sana pun dihantam pula ya. Dan kita akan dengar pembalasan dari Romo Patris Allegro ya. Ini Romo Patris yang nggak akan diam gitu kan. Pausnya dihantam, pemimpin tertinggi mereka dihantam, mereka nggak akan diam. Ya ini ibaratnya kayak kerajaan, kalian hantam rajanya, ya rakyatnya juga akan angkat suara. Apapun cerita, Romo itu adalah orang yang sangat dimuliakan, ya sangat diagungkan di Katolik. Kamu hantam pausnya, semua orang Katolik akan hantam kamu balik. Siap-siap aja. Ya, kamu hantam paus, orang Katolik akan hantam kamu balik. Sesimpel itu kok. Jadi di sini ada satu video ya, barusan teman-teman. Ya, kemarin tanggal 8 September, kalian bisa lihat Romo Patris Allegro, lingkaran setan Protestanisme. Lingkaran setan coy, ngeri, lingkaran setan. Aduh, saya nonton aja, wow, luar biasa ya. Benar-benar dikuliti sama Romo Patris nih. Tapi ya, kulitinya masih dengan cara yang menurut saya terpelajar gitu, omongannya masih dijaga. Saya salut dengan orang-orang Katolik seperti itu. Ya, orang-orang Katolik itu walaupun emosi, walaupun udah ngamuk, tapi mereka tetap mencoba menjaga statement-statement mereka. Ya, menjaga. Dan saya sering dulu komunikasi dengan teman-teman Katolik. Dulu saya pernah ada salah satu ya, teman diskusi saya itu Pak Lucifer. Ya, dia salah satu Katolik yang luar biasa. Dan saya tahu nomor WA-nya sering juga komunikasi ya. Bahkan dia terkejut waktu saya lihat, loh Pak ini Pak Lucifer ya, dia terkejut, loh kok bisa tahu gitu kan. Karena dia pakai profil pic itu foto asli dia. Jadi dia terkejut gitu kan. Ya udah kita ngobrol. Jadi dulu tuh pertama kali saya kenal sama dia tuh dia maki-maki saya. Saya ingat sekali dia maki-maki saya, kamu setan dan sebagainya. Tapi besoknya dia minta maaf. Ya dia minta maaf kalau terlanjur emosi. Terus kita diskusinya santai, enak. Ya, dan sering kita bertanya kepada Pak Lucifer itu. Orang Katolik enak diajak diskusi. Jujur ya, saya belum pernah ada masalah dengan teman-teman Katolik, oknum ya. Tapi kalau Protestan ya mohon maaf. Banyak sekali, entah kenapa oknum-oknumnya ini banyak yang aneh-aneh. Itulah kenapa Polycarpus itu ya kita lihat memang masuknya ke Protestan kalau Polycarpus. Saya nggak tahu apakah ada hubungan dengan lingkaran setan ini ya. Apakah ada hubungannya? Ya kita coba dengarkan dulu. Yang terkasih, Protestantisme itu hidup dalam lingkaran setan. Ya, mari kita lihat. Kalau hari ini, ya, hari Minggu tanggal 8 September ini, para bapak reformasi dibangkitkan secara ajaib, bangkit dari kubur katakanlah, mereka akan tertinggal ketika mereka melihat situasi gereja-gereja yang telah mereka ciptakan. Ya. Dan kemungkinan besar mereka akan, gereja-gereja ini akan disebut penyembah berhala. Ya. Oleh saudara-saudara dan anak-anak mereka sendiri. Dan sangat jauh, maksudnya sangat jauh dari apa yang mereka gagaskan dan apa yang terjadi sekarang ini. Ya. Faktanya adalah kita tidak harus melangkah sejauh itu dalam imajinasi kita.
Bandingkan misalnya gereja Metodis, Anglikan, Calvinis, Lutheran, ya di Indonesia kayak Lutheran tidak ada ya. Pokoknya Pentekostal, Oneness, Trinitaria, ya, Saksi Yehova, Mormon apakah ada di Indonesia kita tidak tahu ya. Kebanyakan di Indonesia itu Calvinis ya. Calvinis dan Pentekostal ya. GBI dan GGG yang lainnya. GSJA, Wesleyan, GPDI ya. Ya. Tapi secara garis besar itu di Amerika Serikat, Eropa, dan Brasil itu Metodis Inggris dan Amerika menggunakan ikon, gambar, atau setidaknya mereka menggunakannya bukan alasan untuk diskusi. Jadi mereka membuat gereja dengan gaya gotik, seperti lagu-lagu himne suci dan menghargai devosi yang saleh. Itu gereja Metodis. Ya. Sementara Anglikan itu punya invokasi terhadap orang-orang kudus. Mereka juga berdoa terhadap orang kudus menggunakan pedupaan, turibel. Dan pemimpin mereka juga berpakaian seperti imam dan uskup Katolik. Dan mereka membangun gereja yang indah ya, menggunakan lilin, dupa, dan lain-lain. Katedral Calvinis di Jenewa itu menghormati Santo Petrus. Dan di sanalah Calvin berkhotbah di sebelah Museum Reformasi. Ya, ini semacam Vatikannya Protestan ya. Itu ada di Jenewa. Nah, Lutheran di belahan bumi utara, bagian Skandinavia itu, juga mengikuti beberapa tradisi Katolik yang dihormati, bahkan oleh para reformis. Mereka itu menyerupai Anglikan dalam hal ya tradisi kekatolikan. Nah, mari kita bahas poin-poin eksternal ya. Kita tidak perlu melakukan analisis teologis perbedaan antara denominasinya. Kalau misalnya ini hanya kita mencoba melihat hal-hal eksternal, penampakan luarnya saja. Dan kalau sepanjang kita melihat analisis teologis itu akan ada banyak perbedaan antar denominasi yang sangat-sangat mencolok. Ya. Para bapak reformasi ini sebagian besar adalah orang-orang yang terpelajar dan berbudaya, kita akui. Mereka punya akses ke karya-karya yang sangat penting dalam tatanan kekristenan. Mereka menguasai bahasa, mereka memiliki budaya yang luar biasa. Ya, Luther misalnya adalah seorang teolog terkemuka di Jerman. Dan Calvin ini memiliki pendidikan klasik ya, Eropa yang bagus. Wesley orang yang muncul berabad-abad kemudian dididik di Universitas Oxford yang bergengsi ya, John Wesley. Nah, pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut ini. Jika orang-orang ini salah dalam hermeneutika Alkitabiah mereka, dalam pemahaman tentang kekristenan primitif seperti itu, mengapa seorang pendeta di dunia modern sekarang menempatkan dirinya sebagai penemu kebenaran Kristen? Ya. Otoritas apa yang dia gunakan? Nah, para bapak reformasi ini mengklaim diilhami oleh Roh Kudus, diterangi oleh Allah. Roh Kudus yang sama dan Allah yang sama yang mengilhami dan mencerahkan manusia yang hari ini membuat interpretasi dan mencapai kesimpulan yang berbeda dari yang dicapai oleh Luther. Contohnya dalam devosi Mariani dan Calvin ya dalam kehidupan. Kesimpulan yang pada saat reformasi tidak seperti itu. Jadi semakin ke sini, semakin ke sana. Orang-orang Protestan itu sebenarnya kalau kita lihat doktrin mereka itu, mungkin karena prinsip mereka tiap hari reformasi terus kan. Ecclesia semper reformati, doktrin mereka itu apa? Satu pendeta datang dia pun tafsiran baru dia ajarkan itu. Tafsiran baru ajarkan itu. Tafsir baru ajarkan itu. Sehingga Protestan sekarang tidak sama dengan Protestan awal. Ya, itu tidak sama. Hanya prinsipnya saja yang sama, tapi doktrinnya sudah tidak sama, sudah berbeda-beda. Ya. Dan kemungkinan besar para pendeta yang sekarang keliaran di sosial media ini akan dibantah oleh anak atau cucu mereka di masa depan yang melihat kebenaran yang berbeda dalam kitab suci. Karena tergantung kan manusianya, siapa yang membaca dan menafsir. Semakin hermeneutika semakin berkembang, penafsirannya semakin ke sana kemari. Ya. Pasti itu pasti terjadi. Karena tidak ada otoritas yang membatasi, tidak ada otoritas yang menjaga kemurnian ajaran. Semua orang dengan free examination boleh mengajarkan sesuka hati. Tambah lagi kalau tidak punya infalibilitas, mau apa? Kacau, kekacauan saja yang tertinggal dalam Protestantisme. Nah, hal yang paling ironis dari semuanya adalah bahwa salah satu dasar paling mendasar yang digunakan oleh mereka untuk mendukung pemahaman baru tentang kekristenan dan Alkitab adalah pengetahuan ilmiah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Deki itu ya. Yaitu dukungan ekstra Alkitabiah yang mempengaruhi studi dan hermeneutika teks-teks kitab suci. Jadi sebenarnya pertanyaannya, di mana sebenarnya sola scriptura itu berakhir?
Di mana sebenarnya batas dari sola scriptura itu? Pendeta A bilang ini, pendeta B bilang ini, pendeta C. Tidak jelas. Sola scriptura itu hanya slogan kosong. Semau mereka menggunakannya seperti apa. Intinya tinggal mereka menggunakan, kami ini kebenaran Alkitabiah, omong kosong belaka. Ya. Jadi di mana sebenarnya batas yang jelas dari sola scriptura? Lihat misalnya Paus Deki yang pengagum dan penganut sola scriptura atau MBN, dengan seenaknya menggunakan sumber-sumber di luar kitab suci. Tidak tahu batas sola scriptura ini di mana. Ya. Jadi Protestan itu menganggap Alkitab itu mandiri, yaitu kunci untuk mengoreksi hermeneutika itu ditemukan dalam Alkitab itu sendiri. Nah, ini harus menegaskan bahwa hermeneutika Alkitabiah, apapun, kapanpun saatnya, adalah berkelanjutan dan tidak salah, inerant. Ya. Hermeneutika Alkitabiah itu harus terus berkelanjutan dan tidak salah, karena menafsirkan kitab yang kekal dan juga tidak salah. Jadi kita menafsir kitab yang eternal, kebenaran Tuhan yang eternal dan tidak salah, tidak fallible. Tetapi ini bukan apa yang kita lihat dalam Protestantisme. Jelas, bukan apa yang kita lihat dalam Protestantisme. Ada keragaman analisis ya, soal Yesus punya anak, punya adik kandung atau tidak, mereka bingung saat sama sini. Soal baptis selam atau baptis percik, mereka berkelahi baku tinju sana sini. Soal paus seperti apa, ada yang datang ketemu paus di GBK, ada yang mati-matian menyangkal paus, dan seterusnya. Berbagai doktrin yang berasal dari interpretasi yang sangat berbeda. Kalau memang Alkitab mandiri, penemuan sejarah dan arkeologis yang digunakan oleh Protestan saat ini sebagai dasar untuk pandangan baru terhadap pembelaan kekristenan primitif yang menurut mereka kembali ke Kristen mula-mula, itu tidak dipertahankan. Ya. Hermeneutik yang ortodoks itu tidak bergantung pada faktor eksternal, karena itu ditemukan dalam kitab suci sendiri menurut prinsip sola scriptura. Nah, dengan hal seperti ini, tidak masalah jika para bapak reformasi itu hidup di abad ke-16 dan hari ini kita hidup di abad ke-20, tidak akan ada perbedaan yang mendasar. Tapi sebagaimana yang kemarin kita lihat, Luther berbicara tentang Maria yang lain, Protestan baru ini sekarang tidak peduli dengan Bunda Maria lagi. Jadi Luther benar atau salah ya? Tidak tahu. Tanya Protestan. Jika Alkitab diilhami secara ilahi, sebuah kitab yang supernatural, pesannya adalah berlaku selamanya. Ya. Interpretasinya yang benar adalah sama selama berabad-abad. Dan bagaimanapun juga, apa yang berubah itu tidak kekal, dan apa yang tidak kekal itu bukanlah ilahi. Ya. Jadi kalau sudah mulai berubah dari reformasi awal ke reformasi yang kesini abad 20, itu berarti bukan sesuatu yang ilahi, itu memang ajaran manusia. Jelas sekali, ajaran Protestan itu banyak ajaran manusia sebenarnya. Tradisi manusia yaitu sola scriptura diimpose untuk penafsiran pribadi masing-masing orang. Ya, itu modus operandi bidat sepanjang sejarah adalah sola scriptura. Dengan menetapkan hanya kitab suci, Anda bebas memanipulasi kitab suci tanpa ada otoritas yang menahan. Ya. Siapa mau kenapa siapa, orang Kupang bilang. Saya ada ayatnya, lu mau kenapa siapa? Ada ayatnya di sini, ya. Nah, artinya sebuah buku yang ditulis oleh Tuhan hanya dapat dipahami dengan bantuan Tuhan. Ya. Di sini perlu karunia infalibilitas kan? Ya. Ilmu pengetahuan manusia tidak akan dapat memahami kekayaan yang terkandung dalam baris-baris kitab suci. Tidak, itu harus dari Tuhan sendiri. Dan itu berupa karunia infalibilitas untuk menjaga agar ajaran ini tidak salah, bukan untuk menjaga supaya pausnya tidak berdosa, bukan. Itu pemahaman keliru dari Protestan, terutama Paus Deki yang sedang mengajar tentang infalibilitas paus dengan pertanyaan apakah paus bisa salah? Ya, jawabannya paus bisa salah. Ya. Tapi ketika dia mengajar ajaran Tuhan, tidak mungkin ajaran Tuhan disalahkan. Ya. Nah, tanpa inspirasi ini, menafsirkan Alkitab hampir seperti permainan kebetulan saja. Ya. Disinilah poin penting masuk. Bagaimana cara mendamaikan dalam Protestantisme interpretasi yang berbeda dari satu teks. Kalau satu mengatakan baptis selam, satu mengatakan baptis percik, kita baku tinju sampai kapan? Ya. Gelanggangnya sampai rubuh juga kita akan bertinju terus. Jika Alkitab itu ilahi dan tidak salah atau bertentangan dengan dirinya sendiri, atau jika
dia mengatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari Sabtu atau hari Minggu, atau mengatakan bahwa membaptis anak-anak atau tidak, atau menggunakan gambar, ikon, patung atau tidak, atau menganggapnya sebagai penyembahan berhala, atau percaya pada intercession dari orang-orang kudus, atau sebaliknya berpikir bahwa orang-orang kudus itu dituhankan seperti dewa-dewa dan lain-lain. Tidak jelas kan? Siapa yang harus mengajar? Advent bangun dia punya datang, SSY bangun dia punya, Mormon datang lagi, Calvin dan dia punya, Luther lagi, Ellen G. White lagi. Terus atas dasar apa kita harus percaya bahwa Calvin yang benar, bahwa Reform yang benar? Atas dasar apa? Klaim doang? Karena John Calvin tidak punya infalibilitas. Terus kenapa kita harus percaya pada John Calvin? Luther tidak punya infalibilitas. Terus paus-paus yang berkeliaran di sosial media yang tidak punya infalibilitas. Terus mereka mau diapakan? Mau ikut mereka? Enak saja, tidak punya infalibilitas, tapi paksa supaya penafsiran pribadi kamu diterima. Itu kan aneh. Jadi, tidak mungkin ada keragaman hermeneutika untuk frase yang sama yang terkandung dalam teks Alkitab. Tidak mungkin ada. Jadi kalau tuas Petrus, ya tuas Petrus. Tidak bisa ngomong, oh itu artinya batu karang Yesus. Ini artinya pengakuan iman Petrus. Protestan ini terlalu sibuk, menyibukkan diri, jatuh ke dalam kabut sofisme. Dan mencoba mengajak orang Katolik untuk masuk. Mereka mencoba menyeret orang Katolik untuk ikut masuk dalam kabut sofisme mereka yang tidak pernah selesai. Nah, perhatikan bahwa dalam Protestantisme tidak ada kesinambungan dalam pengalaman pesan Kristen yang ditafsirkan oleh para pendeta, ya, bishop mereka, misionaris, rasul, dan uskup. Setiap saat ada perpecahan dan munculnya perspektif baru, optik, penglihatan yang seperti dikatakan itu menggunakan konten di luar Alkitab. Ya. Kebanyakan itu pakai di luar Alkitab. Mengesampingkan salah satu poin penting dari reformasi Protestan, sola scriptura. Ya. Menggaung-gaungkan sola scriptura, tapi saya mengamati sendiri mereka tidak sola scriptura. Ya. Nah, mungkin kebanyakan kan pakai apa kan? Ini kamus kan? Billy misalnya, Billy Lin, itu larinya ke kamus, KBBI. Itu berarti bukan sola scriptura lagi kan? Mungkin jalan keluar yang paling alami untuk Protestantisme keluar dari lingkaran setan ini adalah perkembangan doktrin liberal yang kemudian memunculkan modernisme. Untuk menganggap Alkitab sebagai buku Adi Kodrati juga membutuhkan penafsiran Adi Kodrati. Ya. Tidak bisa manusia yang falibel ini menafsirkan. Tidak bisa. Tidak bisa angkat diri sendiri untuk tafsir kitab yang supranatural itu. Tidak bisa, itu illogic. Ya. Karena manusia bisa salah, penafsiran kita bisa salah. Terus, ya memang Alkitab tidak bisa salah, tapi kita yang menafsir bisa salah. Terus kita menonton Alkitab, Alkitab tidak bisa mengajar kita. Jadi apakah Tuhan hanya nonton kita? Lihat, kamu kan tidak punya infalibilitas. Saya nonton kamu, siapa yang kamu baku tinju, siapa yang menang datang supaya saya kasih hadiah. Begitukah maksud Tuhan? Jadi Tuhan itu, apakah dia tidak memberi karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang diutus untuk pergi mengajar? Dia hanya menyuruh bahwa kamu tulis habis kitab suci, lepas mereka baku gigit untuk cari tahu siapa yang benar. Apakah seperti itu rencana Tuhan? Tuhan dari Hong Kong atau dari Jerman inikah? Nah, bagaimana bisa ada inspirasi ketika jumlah hermeneutika yang berbeda-beda dan kontradiktif seperti itu berlimpah dalam Protestantisme, 60.000 plus. Ya. Inilah alasannya membantu di antara beberapa alasan lainnya dalam konsolidasi arus liberal dalam pemikiran reform. Mereka itu didasarkan pada kerangka sejarah, arkeologi, sastra, dan filologis untuk memahami teks Alkitab. Ini pasti mereka setuju ya. Mengeksekusi segala sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman akal manusia. Nah, dalam satu atau lain cara, metode ini menciptakan hermeneutika yang lebih homogen karena menghilangkan argumen inspirasi ilahi. Ukurannya adalah sains. Ya. Jika telah melampaui itu berarti tidak berguna lagi. Namun dua masalah muncul. Di sini ada penghancuran asal-usul ilahi dari teks. Ya. Masing-masing orang menggunakan kemampuannya mencari data sana sini. Ya, asal-usul ilahinya tidak diterima lagi. Ya. Pakai data semua, kemampuan memahami bahasa. Itu semua tindakan manusia yang falibel. Tidak bisa benar. Ya. Kenapa terlalu mengandalkan diri? Jadi Protestan itu terlalu mengandalkan manusia, ajaran manusia. Protestan itu sebenarnya ajaran manusiawi. Ya, dari sini. Ya.
Dengan ini terkait dengan pengetahuan manusia belaka yang falibel itu, dan justru penentangan terhadap sola scriptura. Ya. Tidak ada kepedulian bagi orang-orang Protestan ini, kesetiaan pada apapun. Ya. Nah, dalam sains, hal ini menempati ruang yang diberikan oleh semua gereja yang berasal dari apostolik pada apa yang disebut tradisi, yang bersumber ilahi dan selaras sepenuhnya dengan wahyu yang terkandung dalam kitab suci. Nah, di sini Protestan 1-0. Ya. Karena hanya kitab suci, dan orang harus berusaha untuk membaca kitab suci, maka dia cari pegangan sana sini, semua itu membuang unsur ilahi dari penafsiran itu sendiri, ya kan? Apalagi Protestan tidak pernah diutus untuk mengajar, kan? Mereka angkat diri sendiri untuk mengajar, karena suksesi apostolik terputus. Jadi kamu mau mati-matian mengklaim kamu punya ajaran apostolik juga tidak terbukti, karena tidak ada suksesi apostolik. Kamu telah merampas otoritas ilahi dan mengatasnamakan diri sendiri untuk mengajar tentang ketuhanan. Itu hanya orang bodoh saja yang ikut. Nah, kenapa ikut sesuatu pengajaran tentang Tuhan dari orang yang tidak punya otoritas apa-apa? Hanya ambil data sana, data sini, data-data manusia semua. Itu merampas unsur ilahi dari pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi tinggalkan paus-paus yang mengangkat self-made pope di luar sana. Nah, salah satu fondasi dasar, mungkin yang terbesar, yang menjauhkan Protestantisme dari agama sejati adalah tidak menerima tradisi suci. Di mana-mana agama yang sejati itu punya tradisi suci. Ya. Protestan itu justru jauh dari agama sejati, itu karena menolak tradisi suci, dan untuk itu mereka menciptakan tradisi buatan manusia. Ingat, confession dalam bapak-bapak reformasi itu kan opini manusia semua. Itu mau ambil dari mana, coba? Westminster Confession, Augsburg Confession, das French Confession, Belgian Confession of Faith, dan Confession of Faith. Itu dokumen-dokumen berupa opini-opini pemberontak abad ke-16. Ya. Orang-orang reform percaya bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman, dan bahwa tidak ada yang lain yang diperlukan untuk sepenuhnya menghidupi ajaran Kristen untuk mengetahui semua warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mereka perlu tahu bahwa sebelum penginjil berpikir untuk menulis di bawah ilham Roh Kudus, para rasul sudah memberitakan dan menyebarkan kabar baik. Ya. Ya. Jadi itu dari mana otoritasnya? Dari baca Injil di mana? Tidak ada sola scriptura. Butuh beberapa dekade setelah Pentakosta untuk memulai penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Bagaimana ada komunitas Kristen pada periode ketika tidak ada Alkitab? Itu pasti bukan Protestan, kan? Ya, karena Protestan kan sola scriptura. Jadi pada saat belum ada Alkitab, berarti itu orang Katolik, kan? Ya. Nah, sederhananya, melalui khotbah lisan yang membawa serta tradisi Kristen. Sebagaimana dikatakan oleh David Goldstein, seorang Yahudi yang masuk Katolik, Santo Petrus bertobat dan 3.000 orang Yahudi, kepada 3.000 orang Yahudi. Konsili Yerusalem diadakan dan hukum Yahudi dibatalkan sebelum satu baris perjanjian baru ditulis. Ya. Sebelum Santo Yohanes menulis Injilnya, Gereja Katolik merayakan jubileum emasnya. Ya, sudah 50 tahun, kan? Karena baru ditulis tahun 90-100. Dan Santo Paulus dapat mengatakan bahwa iman Kristus telah diberitakan di mana-mana di seluruh dunia. Itu ditulis kepada jemaat di Roma. Nah, referensi pertama untuk kanon Alkitab sebagaimana yang kita miliki saat ini adalah pada tahun 360 dalam sebuah surat Santo Athanasius dari Alexandria, orang suci yang menulis kredo yang menyandang namanya itu Athanasian Creed, pengakuan iman Athanasian, yang diakui bahkan oleh Luther sebagai otoritas doktrin yang besar dan dimasukkan oleh gereja Anglikan dalam Common Prayer, Book of Common Prayer. Nah, sampai saat abad ini, abad keempat ini, tidak ada kesepakatan sedikit pun tentang buku atau kitab mana yang terilhami. Injil yang benar berbagi ruang dengan teks-teks gnostik dan sesat. Juga selain itu juga jarang ada komunitas yang memiliki akses ke dokumen-dokumen ini. Ya. Semua diteguhkan dalam iman melalui kepatuhan lisan. Mereka mengenal doktrin Kristen melalui ajaran yang diturunkan oleh para rasul dan para penerusnya. Buku mana yang sah Kristiani? Mereka bergantung di mana mereka berada.
daerah-daerah berbeda dalam definisi kitab suci. Beberapa percaya pada kitab-kitab yang kemudian dipandang sebagai apokrifa, yang lain bahkan tidak memiliki teks-teks dari kitab-kitab yang sekarang dianggap kanonik. Jadi daerah-daerah Kristen itu. Siapa yang akan meragukan kerasulan dan inspirasi ilahi dari Gembala Hermes misalnya, atau surat Barnabas dan Didache? Pembacaan buku-buku ini dan beberapa kitab non-kanonik lainnya sangat umum dalam kebaktian dan dalam khotbah. Karena itu tradisi sucinya. Meskipun kemudian bukan termasuk yang kanonik kitab suci. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian didefinisikan atau dibuktikan buku-buku mana yang sebenarnya terilhami, terinspirasi? Ini merupakan otoritas eksternal dan di luar Alkitab. Ya. Tidak bisa kitab suci kita cari daftar isi kitab suci, di dalam kitab suci sendiri tidak ada. Ya. Di dalam Injil Matius itu tidak ada petunjuk bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Di dalam, ya, dan seterusnya. Ya. Daftar definitif kitab-kitab kanonik muncul di Konsili Roma pada tahun 382 dan kemudian dikonfirmasi di Konsili Hippo tahun 393 dan Kartago 397. Jadi, kitab suci tidak datang dengan indeks, ya, dengan daftar isi. Juga tidak muncul kanonnya sebagai tindakan mujizat ilahi, sebagaimana yang digagas oleh John Calvin yang penganut gnostik itu. John Calvin, saya katakan dia gnostik karena apa? Dia mengaku bahwa seseorang bisa tahu kanon itu karena dibisikkan langsung oleh Roh Kudus. Aneh bukan? Para bapak konsili hanya menggunakan tradisi kerasulan, tradisi apostolik yang telah meneguhkan umat Kristen dalam iman, menggunakannya sebagai ukuran sehingga mereka dapat mendukung inspirasi dari tulisan-tulisan itu. No comment ya saya teman-teman. Ini dibongkar habis teman-teman. Ya, kita nggak bisa tampilkan full. Bagi teman-teman yang mau nonton, silakan dicek di channel Romo Patris Allegro ya. Beliau luar biasa sih. Tapi memang orang yang jadi Romo tuh tentu saja udah sekolah dengan benar gitu. Standar jadi Romo tuh jelas. Dan di seluruh dunia sama. Ya, jadi standar untuk menjadi seorang Romo tuh pengetahuannya harus seperti apa itu seluruh dunia sama. Ini beda dengan Protestan gitu. Siapapun bisa jadi pendeta. Yang penting apa? Pelayanan dan ya setiap sinode itu punya standar masing-masing. Kalau sinodenya atau ketua sinodenya atau pengurus sinode senang sama kamu, ya kamu bisa jadi pendeta. Tanpa harus tamat dari sekolah STT juga bisa. Kan tergantung kebijakan masing-masing sinode. Nah, ini yang nggak akan kalian dapatkan di Katolik. Ya, suka-suka seperti itu nggak ada di Katolik. Katolik itu ada standarnya. Dan seperti yang dibilang sama orang-orang Katolik, ini siapa sih yang kasih otoritas kamu untuk menjadi pendeta, menjadi pengajar? Siapa yang kasih otoritas? Dari mana gitu? Dari mana asal usulnya gitu? Kamu boleh mengajar? Karena ini kan nggak boleh sembarangan gitu. Kamu sesat sendiri masih mending. Kamu nanggung sendiri. Kamu menyesatkan orang itu luar biasa loh dosanya. Menyesatkan orang itu dosa yang tidak terampuni loh. Berapa banyak orang yang akan ikut tersesat? Ya, sama seperti Deking Hadas bilang, wah video saya ini akan ditonton terus. Kalau komentar kamu tinggal saya hapus. Ya, tapi video saya akan ditonton terus. Iya, masalahnya kalau video kamu itu salah, video kamu itu menyesatkan orang, ya berapa banyak yang akan tersesat. Kan gitu. Ya, dan seperti yang Romo Patris Allegro bilang gitu, kalau kamu boleh menafsirkan firman Tuhan suka-suka kamu, maka jangan terkejut di masa depan. Di masa anak cucu kamu, mereka juga akan menafsirkan dengan cara yang berbeda, dan mengatakan bahwa tafsiran kamu itu salah. Tafsiran kamu salah. Dan itu terbukti. Reformasi gereja, ya mohon maaf, itu menghasilkan apa? Perpecahan. Sejak Martin Luther membuat yang namanya reformasi gereja, atau dikenal Kristen Protestan, ya. Kristen Protestan ini sudah 500 tahun, dari tahun 1520 sampai sekarang, ya 500-an tahun. Apa yang dihasilkan? 50-an ribu denominasi Kristen. 50 ribuan. Itu yang terdaftar, teman-teman. Belum yang tidak terdaftar, yang tidak terdata. Bayangkan, terjadi perpecahan demi perpecahan, penafsiran demi penafsiran, berbeda pendapat. Kenapa? Karena semua merasa punya otoritas. Semua merasa bahwa dia punya otoritas untuk menafsirkan firman Tuhan. Yang jadi pertanyaan, mereka mengatakan dibimbing oleh Roh Kudus. Setiap orang mengklaim dirinya dibimbing Roh Kudus. Ya. Philip mengatakan dia dibimbing Roh Kudus. Gilbert mengatakan dia dibimbing. Geren apalagi ya. Geren tuh paling sering tuh dibimbing Roh Kudus. Sampai transfer pun Roh Kudus yang perintah. Terus
Kok bisa beda-beda perintahnya? Tafsirannya kok bisa beda-beda? Bukankah ini malah membuat perpecahan? Apakah Roh Kudus memang suka melihat umatnya, manusia itu berantem, ribut? Apakah seperti itu? Kan nggak mungkin. Kalau ini roh Tuhan, tidak mungkin pingin ada perpecahan. Tuhan itu suka keteraturan. Ya, teratur. Nggak boleh sembarangan. Agama itu kan artinya teratur, teman. Tidak kacau. Agama itu artinya tidak kacau. Jadi bagaimana mungkin ada Tuhan yang membuat kekacauan? Coba dipikirkan. Untuk hal ini saya harus katakan bahwa Katolik ya masih lebih mirip dengan Islam gitu. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, ya, menghadap Tuhannya juga nggak boleh sembarangan. Ya, mohon maaf kalau Protestan, aduh, agak kacau bro gitu. Kacau bro. Sama ada satu statement juga dari Romo Patris yang katakan gini, siapa yang kasih otoritas perempuan boleh mengajar? Sejak kapan? Ya kita tahu di Protestan kan banyak pendeta-pendeta wanita. Bahkan ketua sinode kalau nggak salah ada juga ya yang wanita. Siapa yang kasih otoritas itu? Dari mana? Kan kalau ditanya sama Protestan gitu, loh kebebasan. Sekarang masalahnya, lu jangan gunakan standar manusia kebebasan untuk berbicara tentang Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Ya, kita nggak bisa nyambung kalau pakai standar kita untuk menjelaskan Tuhan. Nggak sanggup, nggak bisa, teman-teman. Jangan aturan Tuhan diubah hanya karena kebebasan. Sekarang emansipasi wanita, wanita juga boleh pemimpin. Nggak bisa gitu. Lihatlah Katolik. Nggak pernah mereka mengubah sistem itu ya. Nggak pernah pastor itu boleh wanita. Ya, nggak pernah paus itu boleh wanita. Tapi saya nggak tahu apakah itu akan terus ataukah di masa depan akan berubah. Karena kita lihat Katolik juga sekarang LGBT ya. Sudah diperbolehkan juga gitu. Kalau LGBT sudah diperbolehkan, takutnya besok-besok pastor pun sudah boleh wanita. Tapi saya harap jangan terjadi lah ya. Teman-teman Katolik pun harus mengawasi dan mengingatkan kepada pemuka agamanya juga. Karena bahaya kalau nggak ini teman-teman. Bahaya. Ya, jadi kembali lagi, masalah lingkaran setan ini ya kalianlah yang tafsirkan. Dan saya sudah tunjukkan ya bahwa ini saya ambil dari pernyataan Romo Patris Allegro dengan judul yang seperti itu. Jadi jangan nanti difitnah, wah kamu sembarangan nuduh, kurang ajar, tangkap dia gitu kan. Kalau saya selalu digitu-gituin lah. Tangkap dia sudah fitnah gitu kan. Loh yang ngomong siapa, yang disalahin siapa? Siapa yang disalahkan gitu? Jadi tolonglah teman-teman, bijak. Jangan kerjanya tuh tantrum nggak jelas. Apalagi diprovokasi oleh orang-orang yang nggak jelas. Hentikan itu semua. Ya kalian bisa lihat di sini teman-teman. Apa Protestanisme sejati yang berasal dari hermeneutika Alkitab yang sejati? Protestanisme yang menggunakan gambar atau apa yang menganggapnya sebagai penyembahan berhala. Protestanisme yang menghormati orang-orang kudus atau apa yang dipikirkannya sebagai dewa-dewa. Protestanisme yang merayakan perjamuan bahkan jika simbolis, atau yang percaya bahwa itu tidak lebih dari penemuan Romawi. Udahlah. Ya intinya, siapa yang pagan ini? Saya nggak ngerti juga nih siapa yang pagan. Kacau. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.